Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah ya. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan, tetap lakukan kebiasaan hidup bersih ya, mandi terlebih dahulu sebelum belajar dan sarapan ya. Hari ini kita menginjak ke tema yang baru, yaitu tema 3 tentang tokoh dan penemuan, dimulai dengan subtema 1. Adapun pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini diantaranya berkaitan dengan PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Ya, kita langsung saja. Adapun tujuan dari setiap mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini, diantaranya adalah bisa kalian baca di slide PowerPoint ini ya. Yang pertama, PKN menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Bahasa Indonesianya yaitu menggali isi penjelasan teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan yang dibaca, dan matematikanya terakhir yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Ya, kita langsung mulai saja menginjak ke mata pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Adapun Bahasa Indonesia pada subtema 1 ini, yaitu kita akan mempelajari tentang yang namanya teks eksplanasi ilmiah. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ya, oke. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses halusistik, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang bersifat nyata atau fakta dan benar-benar terjadi ya. Adapun tujuan dari sebuah teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu ya. Jadi misalkan berkaitan dengan tema 3 ini, yaitu tentang listrik. Nah, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Nah, itu merupakan sebuah teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, sebuah teks eksplanasi ilmiah yang baik itu memiliki struktur atau bagian. Adapun bagian-bagian dari sebuah teks eksplanasi ilmiah itu adalah diantaranya 1. Pernyataan umum atau disebut juga sebagai pembukaan. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan, atau dengan kata lain pernyataan umum ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah topik masalah ya. Kemudian bagian yang kedua dari sebuah teks eksplanasi ilmiah adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang urutan atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi ya. Kemudian bagian yang ketiga dari sebuah teks eksplanasi ilmiah adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya bisa berisi kesimpulan dari teks atau bisa juga berisi pendapat daripada penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks ya. Nah, itu adalah merupakan materi yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia, teks eksplanasi ilmiah. Nah, sebagai contoh Ibu akan berikan sebuah contoh teks eksplanasi ilmiah. Ini bisa dilihat di dalam buku tematik tema 3 juga ya. Nah, kita coba lihat. Silakan kalian baca dengan seksama dalam hati ya. Dilihat baik-baik isi teksnya. Nah, kenapa teks tersebut disebut sebagai teks eksplanasi ilmiah? Karena teks ini memenuhi syarat atau memenuhi bagian-bagian dari sebuah teks eksplanasi. Ya, silakan dibaca. Oke, selesai. Nah, coba kita amati baik-baik ya. Teks ini memenuhi syarat sebuah teks eksplanasi ilmiah, yaitu diantaranya 1. Pernyataan umum, di mana pernyataan umumnya atau disebut sebagai topik masalah terdapat pada paragraf pertama ya. Adapun topik masalah atau pernyataan umum dari teks tersebut adalah penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelasnya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, tentunya untuk mengetahui deretan penjelas topik masalah bisa dibantu dengan kalimat-kalimat tanya ya. Seperti contohnya di sini kita lihat, siapakah Thomas Alva Edison? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar?
Ya, adapun deretan penjelas dari teks tersebut adalah Thomas Alva Edison lahir di Milan. Kemudian Thomas Alva Edison juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga dia terus menerus melakukan berbagai macam percobaan sehingga akhirnya dia bisa menemukan lampu pijar. Ya. Kemudian bagian ketiga dari sebuah teks eksplanasi adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan pada teks tersebut terdapat pada bagian paragraf keempat, di mana isi kesimpulannya adalah bahwa dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah dari Thomas Alva Edison, sehingga dia mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, nah ini adalah ringkasan materi dari subtema 1 berkaitan dengan teks eksplorasi ilmiah. Kemudian kita menginjak ke materi pembelajaran kedua, yaitu tentang PKN, yaitu tentang hak, ya, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tentunya ini bukan hal yang asing lagi buat kalian ya. Nah, tentu kalian masih ingat mungkin apa yang dimaksud dengan hak? Ya, betul ya. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi hak ini tentunya dimiliki oleh setiap orang dimanapun dia berada, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini contoh hak anak di rumah, yaitu memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang. Tentunya masih banyak hak-hak yang lain yang harus diperoleh oleh seorang anak ketika dia berada di dalam lingkungan rumah, ya. Nah, kemudian contoh hak di sekolah, memperoleh pengajaran dari guru. Tidak hanya itu, hak anak di sekolah juga banyak, ya. Kemudian contoh hak di masyarakat, bermain di lingkungan yang bersih. Nah, tentunya setiap pelaksanaan hak ini dibatasi oleh sesuatu hal. Misalkan contohnya ketika kita memiliki hak untuk dipenuhi berbagai macam kebutuhan kita di rumah, tetapi kita harus melihat kemampuan ekonomi dari orang tua kita sendiri, ya. Nah, itu batasannya, ya. Nah, karena hak ini dimiliki oleh setiap orang, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya juga kita harus melihat hak daripada orang lain. Oleh karena itu, penggunaan hak ini akan memunculkan yang namanya penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu berikan salah satu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab adalah salah satunya mendapatkan pengajaran guru dengan cara kamu mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Hal tersebut dilakukan agar kita bisa memahami ilmu yang diajarkan, ya. Nah, itu mungkin materi PKN berkaitan dengan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi berkaitan dengan matematika, yaitu tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan, ya. Nah, materi matematika yang berkaitan dengan mengurutkan berbagai bentuk pecahan, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu pecahan-pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, sebagai contoh di sini ada soal, yaitu soalnya 0,5, 4/5, 12%, 5/6, 1/3. Nah, pecahan-pecahan tersebut kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal sehingga dihasilkan hasil akhirnya yaitu berbentuk pecahan desimal. Nah, setelah dilihat dari pecahan desimal ini baru kita urutkan sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini misalkan urutannya diminta dari yang terbesar. Ya, kita lihat urutannya di sini pecahan desimalnya ada 0,5, 0,8, 0,12, 0,83 dan 1,3. Dari pecahan-pecahan desimal ini yang paling terbesar pecahan desimalnya adalah yaitu 1,3, di mana dimiliki oleh pecahan 1/3. Nah, kemudian kita tuliskan 1/3. Urutan keduanya adalah 0,83, yaitu dari pecahan 5/6. Urutan ketiganya yaitu 0,8 dari pecahan 4/5. Nah, selanjutnya adalah urutan keempat yaitu 0,5. Ini karena sudah merupakan pecahan desimal tidak perlu dirubah lagi, ya. Nah, kemudian urutan terakhir yaitu 0,12 diperoleh dari pecahan 12%, ya.
Nah, itu mungkin anak-anak ringkasan materi yang bisa ibu berikan di pembelajaran hari ini. Nah, setelah ini ibu akan berikan soal-soal latihan. Silakan kalian kerjakan di kertas folio berbaris, ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.